Iya, jadi kan prinsipnya begini, kalau dalam undang-undang, dalam hukum pemilu kita itu begini. Makanya Mahkamah Konstitusi dalam sangat berkali-kali ya dalam berbagai putusan itu mengatakan begini, bahwa terkecuali segala proses yang menjadi kewajiban atau satu kewenangan konstitusional dari berbagai lembaga penyelenggara pemilu itu dia abai. Katakanlah dia sama sekali tidak menindaklanjuti apakah itu laporan, apakah menyelesaikan hal-hal yang secara otoritatif itu menjadi kewenangan yang bersangkutan, lalu dia abai terhadap kewajiban itu. Itu nanti tumpuannya ke sana ke MK. Tetapi kalau semua upaya itu telah selesai, seluruh upaya-upaya maksimum yang telah dilakukan oleh semua warga negara dan telah diproses. Yang jadi masalah saat ini begini, kan kadang-kadang ini kan diproses, dianggap kalau misalnya laporan itu statusnya ada dua, karena tidak memenuhi syarat formil atau material ditolak, dianggap itu masalah. Akhirnya ditumpuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal hakikatnya itu telah ditindaklanjuti. Jadi nanti mahkamah akan menilainya seperti itu. Misalnya ada penyelesaian satu perkara, entah itu proses, entah itu tahapan, entah itu pidana dan seterusnya. Tadi terungkap, misalnya tadi ya, saya ambil contoh. Ada satu perkara di kalau tidak salah di Jawa Tengah itu kepala desanya yang mengajak untuk memilih pasangan tertentu sudah dijatuhi pidana. Tapi kan pada akhirnya diangkat lagi menjadi persoalan, dibawa menjadi saksi dan seterusnya. Kita periksa ke dalam, kita tanya ini persoalannya sudah selesai apa belum? Terbukti bahwa memang telah diputus yang bersangkutan, dipersalahkan dan dihukum penjara pada waktu itu. Melanggar undang-undang, melanggar tindak pidana pemilu. Kalau yang seperti ini mestinya itu telah clear sebenarnya. Begitupun juga dengan persoalan yang lain. Kita tanyakan, ini persoalan ini terjadi di Desa mana, kampung apa, TPS berapa? Apakah Anda sudah melaporkan kepada Bawaslu? Apa jawabannya? Kami tidak percaya sama Bawaslu. Lalu kita bawa ke MK. Yang remeh-temeh seperti ini, MK nggak mengadili. Karena kenapa? MK berpendapat bahwa tidak begitu penyelesaiannya. Proses penyelesaian kita harus secara berjenjang. Karena kewenangan itu telah diberikan secara atributif kepada berbagai lembaga negara. Nah itu masalah kita di situ saat ini. Seperti itu. Jadi memang kita akan selalu kerepotan kalau kita dikunci oleh semata-mata Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Makanya saya setuju dengan konstruksi untuk mengembalikan kepada konstitusi. Jadi bukannya kemudian chaos gitu ya, nggak mau percaya undang-undang sama sekali. Kita punya konstitusi. Soalnya adalah Undang-Undang 7 2017 memang tidak bisa menangkap kekisruhan ini. Karena kekisruhan yang sekarang memang unprecedented. Belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia sebuah dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan yang sebenarnya dilakukan oleh presiden langsung untuk kepentingan anaknya. Ini belum pernah ada. Jadi kalau misalnya kita mau perdebatkan, MK nggak akan mau seperti itu. Dulunya seperti itu memang. Tapi makanya kita sekarang sedang mendorong MK untuk melakukan penemuan hukum. Jadi kalau dikatakan misalnya berapa kali ya tim kuasa hukum dari 02 selalu mengatakan ini salah kamar atau ini argumennya keliru, nggak ada dasar hukumnya. Itu yang kita bisa perdebatkan lebih lanjut karena dasar hukumnya adalah konstitusi. Memang kalau kita baca Undang-Undang 7 2017 ya nggak akan ada. Karena dalam sejarah Indonesia belum pernah ada presiden yang berkampanye untuk anaknya sendiri dengan menggunakan kekuasaannya. Itu satu. Yang kedua soal ekonometrinya bansos itu, saya juga jadinya ingin kembali ke situ untuk bilang bahwa memang perdebatan kita jadi susah untuk berdebat secara terfokus karena kita punya paradigma yang berbeda. Paradigmanya Bang Andi Malarangang itu masih masuk dalam cara berpikir 13 juta dan lain sebagainya itu. Sementara cara pandangnya saya paling tidak, saya nggak berani mengatasnamakan yang lain, sudah masuk ke cara pandang yang sifatnya kualitatif tadi. Dan disebutkan tadi belum pernah ada presidennya, belum pernah ada sejarahnya untuk tidak menghitung angka. Sebenarnya MK ya, ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Jadi tahun 2004 bahkan, kalau kita baca putusan, walaupun tidak terbukti, tapi Mahkamah Konstitusi sudah mengakui bahwa dirinya tidak hanya bisa menilai kuantitas, tapi juga kualitas pemilu yang harusnya luber jurdil itu disebutkan. Itu putusan Pilpres waktu itu? Putusan Pilpres. Jadi sebenarnya paradigma itu sudah ada di MK. Cuma 2009, 2014, 2019 tergila semua dan terbawa oleh fokus pada angka-angka. Tapi kan demokrasi bukan cuma angka. Justru kualitasnya itu yang kita harus buktikan. Justru kita harus fokus pada suara rakyat. Kita tidak bisa, makanya aturan-aturan di Undang-Undang Pemilu itu ya dibuat sedemikian rupa supaya jangan sampai mudah sekali orang dengan narasi-narasi tertentu mengabaikan suara rakyat 96 juta yang memilih Prabowo Gibran hanya karena dengan narasi-narasi tertentu. Karena itu maka dalam aturan dan juga peradilan pemilu
suara rakyat satu suara pun tidak boleh hilang. Satu suara pun tidak boleh hilang. Karena itu kalau Anda mendalilkan ada kecurangan, maka pertanyaannya kecurangannya di mana? Berapa jumlah kecurangan itu? Jumlah kecurangan itu harus bisa melampaui kemenangan atau angka tadinya, misalnya Jika tidak, maka kalau mustahil. tidak, misalnya terjadi bedanya 13 juta untuk 2 putaran misalnya. Ternyata ditemukan kecurangan misalnya 1 juta. Tidak bisa juga Oke. diulang. Angka Kenapa? menurut saya Kurang dari 13 angka juta. itu tidak hanya bisa kita lihat hasilnya dari penghitungan, tapi juga bagaimana kepala orang ketika mau memilih itu dihack untuk bisa memilih atau tidak memilih Kalau paslon itu tertentu. ada ilmunya. Nah, itu jadi masalah. Dengan bahasa Itu lain. Kalau yang itu ingin ada ilmunya. dibuktikan. Pak, Nah, dengan bahasa lain, ketika bicara 13 juta itu, siapa yang bisa memberikan garansi 13 juta itu adalah suara bersih? Bukan karena 2 juta dikasih uang 100.000 untuk nusuk orang tertentu. Ini Misalnya. asumsi. Ya. Ini Tidak, asumsi. hanya mau dibuktikan. Makanya di dalam pemilu ada namanya ilmu perilaku pemilu. Dalam sebuah perilaku pemilu ada namanya funnel of behavior dalam voting behavior. Semua itu ada begitu Bang banyak Andi variabel-variabel yang menentukan kenapa seseorang memilih Bang A Andi, atau B atau tidak memilih. salah satu yang membuat pemilu hari ini barbar dan brutal adalah politik uang yang gila-gilaan. Itu yang saya Dan katakan. Anda tidak Bang Andi, Anda tidak bisa menyebut faktor ini. Jadi, Itu menghasilkan maka maksud saya sekian ribu pertanyaan suara. saya, Jadi sekedar bagaimana Tidak kemudian mungkin Anda menjustifikasi bisa bukan 13 juta itu untuk menang Termasuk tertentu kalau tidak ekonometri itu kemudian ada tidak faktor? mungkin. Sekedar Apalagi masukan ya, mengisolasi kemarin satu di- variabel di saja sidang MK, sebagai saya faktor tanya, utama untuk menang atau tidak menangnya seseorang. Jadi, di Sementara sidang MK, faktor untuk menentukan perilaku pemilih jumlahnya banyak sekali. Oke, jadi ilmunya kemarin itu di sidang MK kan kita tanya soal voting behavior itu ya. Kira-kira apa yang paling berpengaruh kemudian orang memilih pasangan 02 dan kemudian pelonjakan yang luar biasa? Kata ahli yang kami ajukan, yang lain ya, bansos itulah katanya. Nah itu simplifikasi Jadi begini, dan jadi- asumsi. jadi begini, Bang. Perilaku pemilih, ini sudah standar itu Itu kan perilaku teori pemilih. yang yang ini- mulai yang dari yang mau dibuktikan. mulai dari the undercurrent of Bang, yang ini ditanyakan kepada Fit Iya, Adrison dan betul. Fit itu mengemukakan ekonometri sebelumnya dan Dia pengaruh ahli pemilu bansos nggak terhadap dia? pemilu. Saya rasa dia Lalu bukan ahli kemudian pemilu. kita tanya dari sisi Kalau ahli voting pemilu dia behavior. tahu, Iya, Bang. kalau ahli politik dia tahu bahwa yang namanya Andi, saya tambahkan. standar variabel terhadap Bang. perilaku pemilu mulai dari undercurrent, misalnya santri abangan, urban, Bang, kira-kira urban, rural, Partai urban, Demokrat itu itu punya turun itu pengaruh. karena money politics nggak? Kira-kira Ada suaranya. pengaruh, betul. Betul kan? Tapi Ya udahlah. tidak bisa kita tidak bisa kita pinpoint sekian. Berapa banyak? Di Ini mana? saya Nggak sih agak mungkin. sedih sama Bisa nggak Partai berapa Demokrat 13 karena juta? turun partainya karena money Suara politics naik, juga. suara naik. Kalau Suara Partai naik Demokrat tapi suara naik, kursi kursinya turun. Karena kursi-kursi terakhir kita tidak dapat. Suara Karena naik itu kan kursi karena yang kita kan dapat karena yang namanya dulu- votersnya naik juga Nah, jumlah iya. voters. Tapi ada juga partai yang suaranya turun. Saya luruskan Persentasenya maksudnya. Saya luruskan sedikit. persentase. Bro. Ada partai suara itu. Saya luruskan sedikit yang disampaikan Bang Singkat Edi ya. tadi itu penting. Begini, sebenarnya bukan 2004 saja bahwa mahkamah itu mencoba untuk mengadili hal-hal yang kualitatif. Kita punya contoh pada waktu itu saya sendiri sebagai pengacara Pak Jokowi, waktu itu Bang Riflin data terlibat nggak ya? Waktu itu putusan 1 2019 ya, itu Mahkamah Konstitusi itu sudah masuk untuk memeriksa kualitatif pada saat itu. Dan seluruh dirontokkan semua, nggak ada dalil satupun yang dibuktikan dan terbukti tingkat keterbuktiannya. Mahkamah tegas mengatakan misalnya ini didorong untuk Bawaslu, ini Gakumdu dan seterusnya. Itu tegas dalam putusan itu. Jadi putusan ini sebenarnya bisa menjadi clue bagi kita sekarang untuk bagaimana mempelajari bagaimana sih Mahkamah bekerja dalam rangka untuk menyelesaikan soal-soal yang Itu kualitatif 2019. seperti itu. 2019. Oke. Dan itu sampai dengan saya sekarang bicara Mahkamah masih tentang konsisten. paradigma dulu ya. Gini, kita ini memang karena ribut dan lain sebagainya, kita lupa sebuah paradigma yang sudah dituliskan MK sejak 2004 sejak Pilpres pertama. Ya, MK itu mengatakan mereka itu bukanlah pengadilan banding, bukanlah pengadilan banding dari Bawaslu atau pengadilan lainnya. Tapi mereka adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir. First and final and binding. Sehingga kalau seandainya mereka melihat ada pelanggaran konstitusi yang cukup serius, mereka nggak peduli kok dengan apa yang sudah berproses di Bawaslu dan lain sebagainya. Mereka bisa mengadili sendiri untuk melihat apakah the constitutionality of election itu terjaga atau tidak. Nah, itu paradigma yang
tertinggi. Nah itulah yang sekarang kita minta MK kembali ke Itu hitonya. termaktub di mana itu? Termaktub di putusan pertama Pilpres 2004. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan untuk mengadili kualitatif. Oh makanya kemudian Menteri 4 itu dipanggil sama Oke. DKPP. Kan makanya saya bahagia. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.